bersaksi tentang kejadian kemarin. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa semua itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, di sini ada Kakak Tika. Kami minta tolong berdiri. Ya. Jadi kami kemarin sama-sama berjuang di dalam. Jadi nanti baru sebentar mungkin Kakak Tika juga mungkin bisa bersaksi. Ya, jadi puji Tuhan. Waktu kejadian itu sekitar jam 1 baru kami tahu yang di VIP. Tapi yang entah yang di ruang D itu sudah dari jam berapa mereka tahu. Tapi yang saya tahunya itu saya lihat sekitar jam 1. Ya, waktu itu saya lagi sebenarnya sama siap mau tidur lagi karena saya sudah makan. Waktu itu kami memang saya tidur. Kalau saya naik kapal itu saya berusaha untuk tidur. Jadi tidur dan saya harap kalau saya sudah bangun itu saya sudah sampai di tujuan. Tapi ternyata 2 kali saya tertidur. 2 kali ternyata saya tidur 1 jam berikut saya bangun lagi. Jadi saya tidur jam 11, saya bangun jam 12. Ini baru 1 jam tidur lagi. Terus saya jam 12 tidur lagi, hampir jam 1 saya terbangun. Saya lihat, belum baru jam 1. Tapi saya lihat, sudah makan. Maka saya ambil bekal saya makan dan minum. Jadi habis itu saya mau tidur lagi, tiba-tiba ada orang lari, orang seperti kepanikan begitu. Dan memang panik. Jadi semua kita yang ada di ruang VIP, kenapa? Dia terus lari keluar. Baru ada 1 orang yang keluar, ada asap. Nah itu di situ baru kami tahu itu sekitar jam 1 bahwa kapal terbakar. Dan itu saya juga melihat itu di atas, jadi saya pikir itu baru mulai. Dan ternyata kemarin baru saya tahu, saya ada bersama dengan 1 orang penumpang. Dibilang kami itu kapal masih sementara berlaju, kami sudah terjun. Nah ini memang waktu kejadian itu kan kapal berlanjut terus, sampai kan kita ada 1 pemuda yang puji Tuhan dia bisa tenang dan bisa berusaha menenangkan penumpang yang lain. Tenang, kita itu sudah ke pantai itu kapal akan menuju ke situ. Jadi tenang, berdoa saja tenang. Jadi saya juga waktu itu saya bersyukur bahwa ada damai sejahtera. Maksud saya tidak dalam keadaan takut, saya tidak dalam keadaan panik. Ya, ada 1 firman Tuhan ingatkan, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Ya, jadi jangan kamu maksudnya tenanglah supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, waktu mau kejadian saya masih sempat berdoa di tempat duduk. Waktu itu saya belum ambil pelampung. Tapi saya lihat waktu saya buka mata begini, orang semua sudah pada ambil pelampung. Saya juga ambil pelampung dan pakai. Ya. Jadi saya buka pakai pelampung, saya keluar. Terus terang saya baru pertama kali pakai pelampung. Saya mau tanya siapa cara pakai pelampung ini. Saya lihat orang ada ikat, ada centolan tali. Jadi saya ikat sendiri tali ini pelampung dan kuat. Sampai di darat juga pelampung tidak lepas-lepas. Mau buka dia tali juga susah sekali. Ya, puji Tuhan. Jadi semua itu karena ada penguasaan diri, ada ketenangan, damai sejahtera. Maksudnya saya tidak sampai panik. Ini bagaimana? Dan saya bersyukur waktu itu saya tidak ada rasa takut mau mati. Tidak ada. Ya, saya cuma berserah Tuhan, hidup dan mati saya ada dalam tangan. Ya, hidup dan mati saya ada dalam tangan. Dimanapun saya mati, saya percaya saya akan bersama dengan Tuhan. Tapi satu hal, saya katakan bahwa Tuhan, saya tidak akan mau mati di tempat ini. Saya tidak akan mau mati sia-sia di tempat ini. Itu keyakinan saya. Jadi waktu itu saya sudah pasang pelampung, saya masih sempat, saya lihat ini karena belum ada apa-apa dari APK bahwa turun atau apa, kami masih disuruh untuk tenang dulu. Jadi saya masih sempat angkat tangan dan berdoa. Itu yang mungkin viral di Facebook. Setiap ada postingan itu ada saya punya foto lagi akan. Sementara memang saat itu saya bilang saya tidak tahu mau berdoa apa lagi, saya cuma angkat tangan berserah kepada Tuhan saja. Ya, dan saya cuma berdoa, saya bilang Tuhan
tutup bungkus kami dengan kuasa darah. Saya cuma angkat tangan terus tunggu waktu tidak lama, mesin sudah mati, mesin sudah dimatikan dan ABK sudah katakan turun sudah. Nah waktu mau turun ini juga, waktu mau terjun di laut ini, saya bagaimana nih? Saya belum pernah terjun turun di laut. Kalau saya terjun dari darat ke laut, saya masih bisa. Tapi dari kapal turun di laut, tengah laut lagi ini saya tidak tahu nanti saya sampai di mana ini. Tapi saya bilang Tuhan tolong. Jadi saya waktu itu saya terjun, saya pikir ini saya akan tenggelam dan naik. Ternyata saya sampai di bawah tetap mengapung. Ya, puji Tuhan. Ya jadi saya waktu di laut juga saya tetap merasakan damai sejahtera. Ya, saya tetap berdoa, saya bilang Tuhan. Itu tadi pujian yang tadi sempat dinyanyikan, Yesus kekuatanku dalam hidup itu menjadi pujian saya. Jadi saya selalu fokus dengan pantai dan selalu lihat kapal. Saya bilang saya berusaha supaya kedua ini saya bisa lihat. Karena kalau kita turun itu tidak lama, memang tidak lama kita sudah langsung terpencar semua. Ya jadi dalam waktu saya turun, ketemu saya baru berapa menit saya langsung melihat 2 jenazah. Saya bilang Tuhan tolong. Karena saya tidak tahu kalau sebelumnya itu ada orang sudah turun duluan. Karena saya pikir kami yang duluan ini beberapa orang yang turun duluan itu yang turun duluan. Ternyata ada yang sebelumnya. Jadi saya bilang Tuhan tolong, ini baru beberapa menit di laut sebegini. Jadi saya cuma berdoa Tuhan, itu bungkus setiap kami dengan kuasa darah. Roh maut aku tolak dalam nama Yesus. Dan memang tiba-tiba tidak lama saya melihat burung gagak datang. Dia sudah langsung terbang kencang dari sana, suruh menuh turun di itu. Saya bilang dalam nama Yesus aku tolak segala roh maut, aku tolak dalam nama Yesus. Dan tidak lama dia menuh ini langsung balik, burung gagak langsung balik. Saya bilang Tuhan tutup bungkus kami rapat-rapat dengan kuasa darah. Itu saja saya bilang Tuhan. Ya, dan saya berusaha untuk berenang mencari, karena kita sudah berpencar. Saya berusaha mencari supaya saya dekat-dekat dengan orang, dekat-dekat saya berusaha untuk tetap melihat pantai. Dan tidak lama saya ketemu dengan kakak Tika yang sempat ngomong, Mama jangan terlalu berenang, nanti cepat capek. Tidak lama lagi Basarnas datang bantu kita, orang bantu kita. Oh iya, jadi saya mulai santai lagi, tapi tiba-tiba saya menjauh lagi. Ini saya sendiri lagi. Ya, sendiri lagi saya. Aduh, orang subaku jahat semua. Ada bapak tua satu ada berenang. Saya berusaha kejar, maksudnya saya kejar karena dia itu menuju ke pantai. Saya berusaha kejar tetapi tidak bisa. Dan saya lihat ke sana ada orang kerumun juga. Kerumun ini tahu entah mereka baku pegang atau kayaknya mereka pegang pelampung yang besar itu, jadi mereka ramai-ramai. Jadi itu mereka berusaha untuk mencari mereka supaya maksudnya paling tidak ada teman. Tetapi saya tidak bisa. Terakhir dengan kakak Tika karena kakak Tika sudah jauh, nah di tengah ada satu nona lagi dengan nama kakak Winda. Ya, kakak Winda ini sudah terseret sebenarnya masuk ke tengah. Tapi ada teriak kakak. Ya kakak Tika dari jauh bilang, iya dek, kenapa? Saya sendiri nih, tolong saya. Kita sama-sama kok. Saya bilang, iya, ada mama juga, jadi mari kita sudah sama-sama. Jadi kita berusaha untuk ketemu 3 orang ini. Baku jauh tapi kita berusaha untuk ketemu. Akhirnya kami 3 orang ketemu dan kami satu hati. Kami berpegangan 3 orang. Dan sudah, saya bilang sebelum kita melangkah kita berdoa. Kita minta kekuatan Tuhan. Dan memang kami jalan itu bertiga saling menguatkan. Ya, kami jalan maksudnya jalan bukan jalan ya, berenang. Ya kami dayung sedikit. Akhirnya kami sudah ke pantai. Tapi karena sudah semakin sore, tidak lama kami terseret masuk ke dalam lagi. Masuk ke dalam ke tengah lagi. Tapi puji Tuhan, saat kami sudah istilahnya sudah berusaha dan kami terseret lagi, istilahnya mungkin usaha kita sia-sia, pertolongan itu datang tepat pada waktunya. Kapal Basarnas yang lagi patroli datang, dan akhirnya kami boleh diselamatkan 3 orang.
Jadi itu kesaksian saya bahwa, dan setelah keluar dari laut, karena sempat saya bertanya-tanya, Tuhan kenapa? Saya kok, memang saya selama itu kok saya rasa tenang ya, kok tidak ada rasa takut sama sekali. Dan ternyata waktu saya sudah di darat baru saya tahu. Waktu saya mulai buka HP saya tahu ternyata banyak orang yang berdoa untuk saya. Di dalam setiap grup di bawah saya semua orang berdoa. Saya bilang kuasa doa itu besar kuasa. Ya, jadi Bapak Mama kita semua, mari kita terus saling menopang di dalam doa. Kita ada di dalam komunitas yang benar, komunitas yang saling mendukung satu dengan lain. Ya, dan saya lihat memang banyak sekali. Ya, mau di grup pendoa, mau di grup keluarga, mau di grup sesama rekan kerja, mau di grup semua, saya lihat semua berdoa. Saya bilang Tuhan terima kasih, Engkau tempatkan saya di tengah-tengah orang-orang yang mengasihi saya. Saya tahu itu semua karena kasih. Ya, dan puji Tuhan, saya boleh diselamatkan dan boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Dan selama saya di laut itu, saya dipertemukan dengan orang yang tepat. Ya, dan kakak Tika dan kakak Wila kami saling menopang sehingga kami boleh kembali ke darat. Di darat juga Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat. Ya, waktu saya memang saya sudah kan ada uang sedikit dalam dompet, di dalam tas lempar saya sempat tanya dengan Mama Ming, saya satu saat ini kita cari tempat yang bisa ada jual ini kok, kita beli baju kaos sedikit atau kok kita ganti baju. Memang orang ada datang bawa baju, tapi diutamakan biar mereka yang memang betul-betul membutuhkan. Jadi saya berusaha, kita keluar tanya aduh di sini tidak ada, itu jauh, hari pasar dulu baru ada pasar loh, jauh juga dari sini. Jadi sudah oke, kita tahan dengan ini. Hanya Tuhan pertemukan juga dengan Mama Nona, ya, sama Mama Nona ada pasti banyak yang tahu, ya ketemu dengan Mama Nona aja, dia bilang Mama, ini nanti Mama bagaimana? Ada keluarga? Saya tidak ada. Sebenarnya saya mau pergi dari keluarga, saya ada keluarga mau jemput. Mama mau ikut? Ya, saya mau ikut. Nah, sudah akhirnya kami sama-sama dibawa ke Bank NTT. Ya, di Bank NTT orang sudah kasih siap kita baju untuk kita pakai ganti. Ya, puji Tuhan. Dan saya betul melihat kasih karunia Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara anak-anaknya. Ya, apa yang tidak pernah kita pikir, saya pikir ya sudah nanti sampai di situ baru pergi beli, cari di kios atau apa. Nah, ternyata waktu datang sudah disiapkan semua. Ya, sampai pulang juga ke Kupang. Ya, sampai orang jemput kita dengan mobil Bank NTT. Itu semua saya percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, sampai di Kupang, saya tidak berpikir, ya Bang, tidak ada apa-apa lagi yang saya bawa kemana, kecuali tas merah itu yang saya lempar sama orangnya. Bah, itu tas merah juga ada. Sampai orang juga tanya teman-teman, wah itu tas merah juga kuat ya di laut sendiri. Sudah ya, cuma itu yang saya bawa. Sampai di Kupang, semua sudah Tuhan siapkan. Ponaan sudah kasih siap semua segala macam. Saya Tuhan, terima kasih. Dan saya bisa kembali bawa satu koper kembali lagi. Ya, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, itu kalau kita tidak memikirkan yang duniawi, Tuhan pasti akan kembali. Ya, jadi saya tidak, memang waktu turun itu saya tidak pernah berpikir itu. Saya tidak, 2 koper yang saya bawa, 2 koper, 1 karung dengan 1 tas lagi. Itu semua isi oleh-oleh. Ya, tapi saya sudah tidak pikirkan itu. Ya, dan saya cuma mau minta maaf kepada beberapa orang yang memang titipan, jadi itu saya tidak bisa diselamatkan lagi. Jadi saya bilang itu kalau kita jangan hati kita terpaut kepada harta. Ya, saat hati kita dalam keadaan sulit, ya hati kita tetap terpaut kepada harta. Itu kita ingat istri Lot. Ya, jadi relakanlah semua dan saya percaya Tuhan akan kembalikan. Ya, saya bersyukur bahwa
Yang di dalam koper itu yang lama-lama semua saya punya, tapi saya kembali dengan hal semua yang baru, termasuk tas baru, baju baru, sepatu baru. Ini yang saya ada pakai sekarang. Ya, jadi itu kesaksian saya. Mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, di dalam menghadapi masa sulit, menghadapi hal-hal yang kita jangan takut, kita jangan panik. Ya, tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, kita jadi tenang supaya firman Tuhan katakan, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Ya, jadi itu kesaksian saya. Terima kasih.